Sobat P3K yang kami banggakan, selamat datang, selamat bergabung dengan Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin. Saya Kepala Subak Tata Usaha akan menyampaikan beberapa. Jadi kami menghimbau atau menyarankan kepada Bapak Ibu sekalian mendukung kami mewujudkan zona integritas. Mohon tidak memberikan hadiah atau gratifikasi kepada ASN Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin dalam bentuk apapun. Struktur organisasi pada Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin menurut KMA nomor 1179 tahun 2022. Yang pertama, Kepala Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin yang saat ini yaitu dijabat oleh Bapak Dr. Haironi MSI. Dan Kepala Subak Tata Usaha, Mukhyar, SPD, MPD, dan kelompok jabatan fungsional. Yang jabatan fungsional tertentu di sini ada beberapa. Pertama Widya Iswara, kemudian ada analis kepegawaian, kemudian ada pustakawan, ada arsiparis, dan jabatan fungsional umum atau pelaksana. Nah, dasar hukum dalam pelaksanaan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan di Balai Diklat Keagamaan, maka Badan Litbang dan Diklat menerbitkan keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama nomor 111 tahun 2023 tentang petunjuk teknis orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada Kementerian Agama. P3K adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. P3K melaksanakan tugas pemerintahan sehingga perlu dibekali dengan pengenalan tugas dan fungsi sebagai ASN dan juga nilai dan etika yang berlaku pada instansi pemerintah. Orientasi dan pengembangan kompetensi P3K. Yang pertama, instansi pemerintah wajib menyelenggarakan orientasi bagi P3K. Yang kedua, orientasi dilakukan sesuai kebutuhan instansi pemerintah dan dilaksanakan paling lambat 1 bulan setelah diangkat sebagai P3K pertama kali. Yang ketiga, orientasi P3K tidak termasuk bentuk dalam pengembangan kompetensi atau dalam jangka 24 jam maksimal per tahun. Yang keempat, pengembangan kompetensi diberlakukan ketika P3K sudah melaksanakan tugas jabatan dan diperlukan upgrading yang sesuai dengan kebutuhan instansi atau perubahan lingkungan strategiknya. Kurikulum orientasi P3K ada 2. Yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi Negara atau LAN dengan sistem belajar mandiri berdasarkan kurikulum dan menggunakan sistem informasi yang ditetapkan oleh LAN yakni MEOC. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah dilaksanakan oleh instansi pemerintah dengan kurikulum yang disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan masing-masing. Untuk Kementerian Agama dilaksanakan oleh Balai Diklat dan Lokadiklat Keagamaan. Selanjutnya, kompetensi yang diharapkan. Pertama, peserta mampu memahami visi, misi, dan tugas fungsi organisasi serta tugas dan fungsi unit kerja. Yang kedua, peserta mampu menjelaskan dan mengaplikasikan dan tanggung jawab sebagai pelayan publik sesuai dengan jabatannya. Yang ketiga, peserta mampu menyusun perencanaan kinerja, memutuskan sasaran kerja pegawai, kemudian menjelaskan pelaksanaan kinerja dan pimpinan kerja dalam organisasi. Dan yang keempat, peserta mampu menerapkan nilai-nilai akhlak dalam menjalankan fungsi dan tugas ASN di tempat kerja. Selanjutnya, struktur kurikulum. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Ada 10. Yang pertama, pengenalan susunan organisasi dan tata kerja. Yang kedua, pengenalan jabatan. Yang ketiga, pengenalan manajemen kinerja organisasi. Yang keempat, penerapan fungsi dan tugas ASN di tempat kerja. Yang kelima, dinamika kelompok. Keenam, pengembangan bidang agama. Ketujuh, pengembangan sumber daya manusia. Kedelapan, pengarahan program. Kesembilan, evaluasi program. Dan 10, pre dan post test.
Evaluasi penyelenggaraan ada 5. Yang pertama, evaluasi terhadap penyelenggara. Yang kedua, evaluasi terhadap narasumber atau widyaswara atau fasilitator. Yang ketiga, evaluasi penyelenggara terhadap peserta. Yang keempat, evaluasi widyaswara terhadap peserta. Dan yang kelima, evaluasi pembelajaran. Evaluasi terhadap penyelenggara, pertama kepesertaan, kedua kepanitiaan, yang ketiga kurikulum, yang keempat akomodasi, yang kelima konsumsi, dan yang keenam sarana prasarana. Sedangkan evaluasi terhadap narasumber oleh peserta, pertama penguasaan materi, kedua sistematika penyajian, yang ketiga kemampuan menyajikan, yang keempat pencapaian tujuan materi, yang kelima penggunaan metode dan sarana pembelajaran, yang keenam cara menjawab pertanyaan peserta, yang ketujuh penggunaan bahasa, yang kedelapan sikap dan perilaku, kesembilan pemberian motivasi kepada peserta, yang ke-10 ketepatan waktu dan kehadiran, ke-11 kerapian berpakaian, dan ke-12 kerjasama antar widyaswara jika dilakukan dalam tim. Kemudian evaluasi terhadap peserta ada 3, pertama disiplin, yang kedua kerjasama, dan yang ketiga prakarsa. Evaluasi widyaswara terhadap peserta meliputi 6 hal, pertama keaktifan, kedua kedisiplinan, ketiga kerapian dalam berpakaian, keempat kesopanan, kelima kreativitas, dan yang keenam kerjasama. Evaluasi pembelajaran merupakan evaluasi terhadap hasil belajar yang dapat dicapai oleh seorang peserta orientasi selama orientasi berlangsung melalui ujian pretest pada awal pembelajaran dan post-test pada hari terakhir pembelajaran. Peserta tidak berhak mendapat sertifikat apabila jumlah presentasi tidak hadirnya melebihi 10% dari jumlah seluruh kegiatan orientasi P3K. Sedangkan kualifikasi kelulusan pertama sangat memuaskan dengan skor 90,01 sampai 100, yang kedua memuaskan dengan skor 80,01 sampai 90,00, yang ketiga baik dengan skor 70,01 sampai 80,00, yang keempat kurang baik dengan skor 60,01 sampai 70,00, dan yang terakhir tidak memenuhi kualifikasi skor 60. Tenaga pengajar pertama pejabat struktural, yang kedua praktisi tenaga ahli, yang ketiga widyaswara, yang keempat pejabat fungsional yang pernah menduduki jabatan struktural, dan kelima panitia penyelenggara. Hak peserta, peserta disediakan makan 3 kali dan snack 2 kali dalam sehari selama kegiatan berlangsung. Yang kedua, setiap peserta berhak mendapatkan uang saku sesuai ketentuan. Yang ketiga, setiap peserta berhak memperoleh pembelajaran seperti ATK, modul, bahan ajar, dan lain-lain. Keempat, peserta berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewajiban peserta, pertama, peserta wajib mengikuti semua program pelatihan. Yang kedua, peserta wajib membantu kelancaran pelaksanaan pelatihan. Yang ketiga, peserta wajib menjaga ketertiban, kenyamanan di dalam maupun di luar kelas selama kegiatan berlangsung. Dan yang keempat, peserta wajib mengikuti ketentuan yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara. Peserta orientasi P3K wajib lulus MOOC dengan melampirkan sertifikat kelulusan atau screenshot nilai pada sewajar MOOC LAN. Halo, saya Vika Aprilia Aisyah Aziz, widyaswara ahli pertama pada Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin. Hai, halo. Nama saya Muhammad Yudil Hairi, widyaswara ahli madya Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin. Hai, perkenalkan, nama saya Zarkani, widyaswara Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Hiduplah seperti embun di pagi hari yang selalu menyejukkan. Perkenalkan, nama saya Surya Subur, widyaswara ahli madya Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karenanya, izinkan saya pada hari ini untuk memperkenalkan diri kepada sobat pelatihan semua. Nama saya Ristiati,
silahkan boleh dipanggil dengan Ibu Riris. Dan saya adalah Widya Iswara, ahli madya pada Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin. Pada kesempatan pelatihan kali ini, saya nanti akan bersama dengan teman-teman Widya Iswara yang lain akan menemani Bapak Ibu Sobat Pelatihan dalam rangka untuk melakukan sharing pengalaman, sharing ilmu kepada Bapak Ibu. Untuk itu pesan saya untuk Sobat Pelatihan semuanya, nikmati proses dalam pelatihan ini dan kita tahu sekali bahwa hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Terima kasih.